Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi dari RPS atau rencana pembelajaran semester selama satu semester ke depan, itu untuk mata kuliah audit sistem informasi, di mana audit sistem informasi ini adalah 2 SKS, di mana 0 praktek dan 2 teori. Untuk capaian lulusan itu ada satu, yaitu memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. CMK-nya yaitu ada 2, mampu merencanakan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi jangka panjang. CPMK 2 untuk memelihara sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi jangka pendek. Sub CPMK-nya yaitu terdiri dari 13 sub CMK, di mana yang pertama mengetahui materi yang akan diberikan perkuliahan dan mampu memahami fungsi audit sistem informasi. Yang kedua, CMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan yang ada dalam proses audit. Yang ketiga, mahasiswa memahami risiko dalam sistem informasi dan mengerti konsep dasar auditing. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan internal kontrol yang harus digunakan. Yang kelima, mahasiswa membuat proses perencanaan audit. Yang keenam, mahasiswa memahami pengertian manajemen audit. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan proses bukti audit yang digunakan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat perencanaan strategis. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami manajemen isu. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik dalam e-governance. Yang ke-11, mahasiswa memahami unsur-unsur dari COVID. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan kontrol yang digunakan dalam pengauditan dan pengembangannya. Yang ke-13 yaitu mahasiswa mampu memahami manajemen keamanan aset informasi. Di mana di sini untuk pustaka yang digunakan yaitu terdiri dari 7, yaitu ISASA 2012 pada COVID-5 tentang Business Framework Governance dan Management Enterprise IT. ISASA nomor yang kedua, ISASA 2012 COVID-5 tentang Self Assessment Guide. Yang ketiga, http://itgit.org. Yang keempat, http standar.pu.com standar ISO 27001 ISMS. Yang kelima, Moller-Rupert 2010 IT Audit Control and Security John Weil & Sons. Yang keenam, http ibm.com cloud tentang IT Infrastructure Library. Yang ketujuh, Prakom Banjarmasin Kota.go.id tentang ITIL Informasi Teknologi. Sedangkan pendukung untuk pustaka di sini menggunakan 2 jurnal, yaitu jurnal tentang ITIL version 3 dan COVID versi 4 dan versi 5. Nah, di mana di sini untuk komponen penilaiannya selanjutnya untuk mata kuliah audit sistem informasi, yaitu yang pertama yaitu UAS dan tugas individu kelompok 50%. Selanjutnya UTS-nya itu 40%. Di mana untuk UAS-nya yaitu di sini komponen yang penilaian untuk UAS, di mana mahasiswa di sini
mampu menerapkan metode audit sistem informasi berdasarkan framework yang dipakai untuk membuat kuesioner yang dilaksanakan pada ujian tengah semester. Yang selanjutnya, isian dari kuesioner dari responden itu akan dicari hasil dari capability level, maturity level, skala Likert, dan analisis SWOT dengan bobot komponen keseluruhan tugas untuk UAS, dan tugas ini yaitu 50%. Untuk UTS atau ujian tengah semester dilakukan dari rentang pertemuan 1 sampai 8, di mana di sini mahasiswa melakukan mini project di mana untuk membuat kuesioner berdasarkan kerangka kerja audit sistem informasi, lalu menyebarkan kuesioner minimal pengisian kuesioner tersebut yaitu 150 responden, maksimal 500 responden. Yang selanjutnya dibuatkan laporan kegiatan penyebaran kuesioner dengan bobot presentasi UTS yaitu 30%. Selanjutnya sikap komponen ini 10% dari total pertemuan, maka di kelas 14 jadi total 14 pertemuan dengan sikap yang komponen menunjangkan dalam melakukan proses penilaian di sini yaitu keaktifan di kelas dalam waktu kehadirannya, keaktifan berdiskusi, dan etika berperilaku menjadi unsur-unsur utama dalam penilaian, di mana penilaian di sini yaitu 20% selama 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Selanjutnya, jadi deskripsi mata kuliah untuk audit sistem informasi ini adalah membahas tentang kontrol dan audit sistem informasi. Topik yang dibahas meliputi konsep dasar kontrol dan audit, tahapan audit, standar dan panduan audit, serta proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan COBIT ITL Framework ISO 27001 pada tahun 2013 sebagai salah satu framework yang dapat dipakai sebagai panduan penyusunan pelaksanaan audit sistem informasi pada skala enterprise pada akhir perkuliahan. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam proses audit yang berbasis pada studi kasus di dunia nyata. Oke, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan pembelajaran atau micro teaching yang dimana di sini yang akan dibahas yaitu tentang salah satu subbab dalam mata kuliah audit sistem informasi. Baik,